Ya. Tidak boleh terlampau kenyang itu. Gitu ya. Karena Sedih kuku sekali saja dengannya, kalau Pak. tidak ada, karena saya sendiri Pak, bukan ada orang kasih beras atau apa saja, tidak ada. Bapak berjuang sendiri ya. Ya uang sendiri saja. Oke, Sobat Survivor, masih dari lokasi transmigrasi SP9 dan kita masih memantau lokasi-lokasi ini sebagai lokasi yang menarik untuk kita liput supaya bisa baik pemerintah maupun anggota DPR atau dari pihak eksekutif maupun legislatif memikirkan win-win solution untuk rumah-rumah yang tak ditinggali seperti yang saya perlihatkan di kamera saat ini. Tentu setiap rumah ini punya anggaran yang cukup besar dalam pengelolaannya selama proses pembukaan lahan transmigrasi. Sayangnya tujuan dari program transmigrasi tidak tercapai bila mana warga transmigran tidak menetap di lahan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Seperti yang Sobat Survivor lihat di depan kita, rumah-rumah tenggelam dengan rerumputan gitu ya. Dan harapannya ada solusi terbaik dari pemerintah setelah dibicarakan dengan pihak-pihak tertentu agar mereka bisa lebih layak lah atau lahan-lahan ini kembali bisa terkelola dengan baik. Saya melihat semangat warga-warga di luar sana yang ingin berkebun juga sangat tinggi, namun tidak didukung dengan ketersediaan lahan. Dan tentunya ini bisa menjadi salah satu pertimbangan tentunya ya, dengan keberadaan lahan-lahan kosong semacam ini supaya ke depan bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Nah, ini adalah rumah dari salah satu warga trans yang juga tanamannya sudah banyak juga sih di dalam. Nah, ini banyak. Nah, tuh tanaman-tanaman pinangnya juga ada. Nah, ini rumahnya. Ada padinya, Sobat Survivor. Ini adalah gereja dengan 3 jemaat nih. Cuman ada 3 jemaat dengan gereja sebesar ini. Sebelah sini ada padi. Wah, luar biasa. Nah, mereka memelihara anjing untuk menjaga dari predator. Nah, ini rumah-rumahnya mereka tanami dengan tanaman sayur. Tapi kayaknya nggak ada orangnya nih, sayang sekali. Apa Banua? Apa Banua? Apa di sana? Oke. Halo. Pak Petrus. Apa kabar, Pak? Nah, ini Pak Petrus nih, kita mengunjungi dulu. Ini adalah rumah dari Pak Petrus. Yang di sana itu rumah dari anaknya sebenarnya. Kita sama-sama dapat lahan transmigrasi. Anjingnya. Saya ke situ, Pak ya. Saya ke situ ya. Waduh. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Ini harus dibuat tinggi begini baru bisa ditanami ya? Dilewati air itu, Pak. Masih dilewati air lagi? Air di atas. Saya bukan musuh Anda. Nah, ini Sobat Survivor, dibuat hampir setengah meter ya, lebih ya. Hampir 70 cm dari tanah, dari air. Tapi kata Pak Petrus ini masih dihinggapi air lagi. Nah, ini menjadi salah satu alasan kenapa banyak warga yang tidak bertahan di sini karena pasang surut air laut, kondisi lahan yang sulit sekali bagi mereka untuk bercocok tanam. Sekali lagi, Pak Petrus sehat aja? Ya. Ya, jadi apa kegiatan Bapak nih sehari-hari? Tidak ada ini Pak, karena saya tanam lombok itu kena air itu. Bapak tanam setinggi ini masih kena lombok, Pak? Ya, Yang kemarin itu yang pasang tinggi tuh, Pak ya? Ya, pasang tinggi itu dengan shot itu dilewati air itu. Kemarin saya tanam padi, habis dimakan tikus. Kita boleh lihat padinya, Pak? Ya, itu padi tidak ada itu. Lewat mana, Pak? Kalau lihat padi, lewat sini? Licin saja itu. Nggak bisa lewat. Nah, apa bisa nih kayaknya sampai di situ kayaknya kita lihat. Ya. Tapi anjing Bapak ini Tidak apa. menyeramkan. Kita ke sana dulu, Pak ya. Iya. Aman, Pak? Tidak ada. Lucu juga kalau ngevlog ini digigit anjing kan. Oke, Sobat Survivor, kita akan melihat lahan dari Pak Petrus. Pak Petrus, kalau Sobat Survivor bisa lihat di video-video sebelumnya, itu saya sudah sempat meliput beliau. Ada jembatan di sini ya? Bisa lewat nggak sini ya? Semoga saya bisa meringankan tubuh melewati lumpur ini, Sobat Survivor. Bisa lah.
Nah, akhirnya kita menemukan padi. Itu habis dimakan tikus itu. Salah satu tantangannya memang tidak serentak nanamnya Pak ya. Untuk saat ini cuman Bapak kah yang tanam padi atau gimana Pak? Ini saya bicara kalau ada orang serentak itu mau tanam padi sampai di sana itu. Tapi ini habis dimakan tikus itu. Bapak sudah umur berapa Pak? 70? 70 lebih tidak salah. 70 lebih. Dan Ya. Bapak berjuang menanam padi sendiri ini ya. Ya. Nah, ini sudah ada anu sana tuh, apa namanya tuh? Itu ada makan burung. Banyak burung sudah Pak ya? Ya banyak burung sama tikus. Tikus. Ya. Jadi harapan Bapak masih bisa dipanen berapa karung ini Pak kalau Bapak lihat? Kalau tidak dimakan tikus itu mungkin ada 10 karung. Tapi ini saja ini Mas. Ke sana itu habis dimakan tikus sampai sini. Oh, yang di pinggir-pinggirnya udah habis dimakan tikus. Nah, ini saja keliling saja. Kalau di sana itu tidak ada itu. Habis dimakan tikus. Jadi saya perlu jelaskan dulu Sobat Survivor, kenapa lahan Pak Petrus ini dimakan tikus, karena tidak banyak warga yang menetap di sini dan lahan sebelahnya itu lahan bongkor Sobat Survivor. Sebenarnya itu adalah lahan transmigrasi juga yang dimiliki oleh warga yang kemudian ditinggalkan, sehingga Pak Petrus harus berjuang sendiri untuk menanam padi di lahan seperti ini. Gitu ya Pak Petrus ya? Ya. Wah, itu burung itu. Budak burung malamnya itu habis dimakan tikus. Habis dimakan tikus. Ya. Luar biasa. Jadi apa misalnya kalau saya datang, saya mau beli sesuatu dari Bapak, apa yang bisa Bapak jual buat saya? Aku tidak tahu saja ini Pak. Waduh, jadi kalau Bapak bingung mau jual apa, terus Bapak dapat beras nanti dapat dari mana? Kebutuhan dapur gimana? Ini sekarang itu kalau bisa bertolongan itu aku nggak ada apa-apa beli beras itu. Sama sekali sekarang ini. Yang kasihan tidak ada. Walah. Ini saja tuh aku nggak masak sayur karena tidak ada Sayur. tidak ada minyak pakai ini. Oh, gitu Jadi ya. aku beli beras kalau ada beras 10 kilo masak sedikit-sedikit saja itu. Iya ya. Supaya ya penting ada dimakan sedikit ya. Tidak boleh terlampau kenyang itu. Gitu ya. Karena Sedih sekali saja dengarnya, kalau Pak. tidak ada, karena saya sendiri Pak, bukan ada orang kasih beras atau apa saja, tidak ada. Bapak berjuang sendiri ya. Ya uang sendiri saja. Saya sesak nafas dengarnya Pak, luar biasa. Dan saat ini Bapak punya padi, saat ini diserang sama tikus, dan saat ini kita melihat sendiri burung pipit sedang menikmati padi Bapak, dan itu burung pipitnya itu mungkin ada sekitar 200 ekor di sana tuh. Nah, sebelah sana tuh. Lihat dari sini tapi di sebelah sana tuh banyak burung pipit itu. Ya, banyak burung pipit itu. Ada tikus di bawah sana itu. Dipotong malah tikus saja di sana itu. Ini tinggal gitu. Ini saja ini Pak ini. Kalau di sana itu tidak ada habis dimakan tikus. Yang membuat Bapak tuh masih pengen bertahan di sini alasannya apa sih Pak? Ya, kalau aku tidak tahan dari di mana aku tinggal tidak ada. Tidak ada pilihan lain gitu Pak? Ada pilihan. Karena tidak ada mau cari itu tanah, tidak ada. Aku pakai cari-cari saja itu. Pak, kita boleh lihat rumahnya dalam Pak? Boleh jalan-jalan ke dalam? Kita lihat rumah Pak Petrus. Boleh Pak ya? Kita lihat Sobat Survivor bagaimana beliau survive di sini. Sebuah perjuangan memang. Di saat yang sama. Waduh. Jangan, saya teman baik dengan Pak Petrus, bukan musuhnya. Aman. Kita mau melihat rumah Pak Petrus dulu. Oh, ini jalan ke pindah. Oke, aman Pak, aman. Lewat ya Pak, terus saja. Liting saja ini. Ya, it's okay, aman Pak. Ini adalah rumah Pak Petrus Sobat Survivor. Jadi saat ini Ibu Mariana udah tinggal sama suami anaknya ya? Ya. Tinggal terpisah dengan. Tinggal di rumahnya saja di ujung itu. Kalau dari kesehatan Bapak, apa yang Bapak keluhkan selama ini Pak? Kalau dari segi kesehatan yang Bapak keluhkan apa Pak? Ini kan Asam urat? asam urat itu. Oh, oke. Saya bisa melihat dari kaki Bapak sih. Nah, kalau tidak ada makan urat itu, Terasa Pak ya? nah, sakit saja itu. Saya masuk Pak ya. Oh, ini ada tanaman. Tetap Bapak pelihara bunga juga ya. Dan juga ada pembibitan. Jadi Bapak bibit cabai itu di sini aja Pak ya? Ya, biasa saja tanam itu. Iya, dan Bapak sedang berusaha untuk menanam daun sop ini Pak ya? Ya. Dibibitkan seperti ini Sobat Survivor. Baru tanam sedikit saja itu. Berusaha Pak, mana tahu ada untuk pakai beli beras-beras itu. Betul.
Saya boleh masuk Pak ya? Ya, masuk saja. Ini adalah rumah dari Bapak Matius, Sobat Survivor. Ini. Jadi ini kamarnya Pak ya? Iya. Ini kamarnya. Jadi Bapak tidur sini Pak ya? Ya, aku tidur situ. Oh ini gudangnya. Ya, Kalau tamu. ini. Berarti kapan-kapan saya boleh tidur sini dong Pak ya? Ya. Kalau saya jalan-jalan ke sini. Ya, itu. Boleh menginap di sini berarti saya Pak? Ya, tinggal di sini tidur saja ini sendiri aja. Banyak nyamuk nggak sih di sini Pak? Ya, Banyak nyamuk nggak sih Pak? banyak nyamuk tapi aku beli buat nyamuk satu. Kalau tidur saja aku tidak pakai untuk duduk saja sore baru bakar. Gitu. Kalau mau tidur saja. Saya boleh lihat Pak ya? Iya. Tidak apa saja masuk saja itu. Rapi loh Pak sebenarnya ya. Tidak ada apa, tidak ada apa-apa saja. Iya. Baik Pak. Yang paling penting kami selalu berdoa Bapak selalu diberikan kekuatan Pak ya. Lebih semangat untuk menjalani hidup karena kadang-kadang kita tidak bisa berbuat lebih banyak dari itu. Nanti saya titip sedikit buat Bapak untuk beli beras kah, untuk beli vetsin kah, garam gitu ya. Saya boleh lihat dapurnya Pak? Bapak walaupun tinggal sendiri. Pakai kayu api. Oh pakai kayu api? Iya. Nah ini adalah dapurnya di Pak Matius, Sobat Survivor. Nanti sorong ini. Sorong dulu. Oh disorong dulu? Ya, Oke. Oh ya ada pasportnya ya? Ya. Oh gitu. Aku pakai kayu api. Jadi Tidak ada apa-apa itu. ini akinya Pak ya? Ya ini akhirnya saya tapi rusak aja satu itu. Oh ini udah nggak bisa dipakai jadi Bapak pakai Ini di sini. kena orang anu nih. Orang pulang kampung ini. Bapak yang pakai ya? Si namanya Leo Sebar. Jadi Itu yang lampu satu itu pemberian anu dikasih saja Pak Ari. dikasih ya. Orang Jawa itu Pak Ari itu Ari. Ada warga-warga trans yang sering jalan-jalan mengunjungi Bapak nggak di sini kadang-kadang? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya ada. Baiklah kalau begitu. Jadi ini adalah dapurnya mana sih Pak? Di sini. Ini untuk ruang makannya ya Pak ya? Ya ini untuk makan itu Pak. Ini dapur ini. Oke. Kita Ini melihat dapur ke sini. juga orang Nah, kampung ini. ini yang buat ini siapa Pak? Itu orang di SP2 tapi itu namanya Leo Sebar yang di pulang kampung aku pikir ambil saja. Seandainya ini masih ada yang buat begini, saya mau beli satu Pak. Orang lain di SMP2 yang awak buat itu. Cantik loh Pak. Ya. Jadi ini kayunya Pak ya? Bapak praktis menggunakan kayu kelapa Pak? Bukan ini kelapa saja. Gitu. Ya penting ada apa pakai saja. Kalau tidak ada bersah saya ambil itu gimana masa-masa itu. Ini toiletnya Pak ya? Terus air masuk sini. Ini masih pemberian Pak ya atau pembagian? Pembagian ini. Ukuran yang 1000 atau berapa nih? Oh 650 liter ya? Itu satu di ujung saja jatuh saja itu itu robek sini. Baik, setelah kurang lebih setelah bertahun-tahun Bapak tinggal di sini, Bapak melihat yang sebenarnya peluang untuk Bapak kembangkan, tapi masih terkendala di dana itu apa Pak kira-kira? Itu dulu tuh orang si renta di sini semua. Saya dapat padi ada 10 karung lebih saja. Tapi sekarang tidak ada orang susah dapat segitu susah lagi. Dapat itu karena makan burung. Jadi memang karena sudah banyak yang pergi, Bapak harus berjuang sendiri. Tikus, hama tikus itu dari berbagai arah gitu Pak ya. Wah luar biasa. Pak, mungkin suatu saat nanti dalam waktu dekat saya mau menginap di sini Pak. Mau merasakan suasananya gitu Pak. Saya bantu-bantu Bapak di sini juga. Terus Bapak enggak pengen pelihara ayam Pak? Enggak susah ya kalau ayamnya? Susah. Makan kalau susah apa pelihara ayam itu dimakan biawak itu. Makan biawak ya? Iya. Karena banyak biawak itu. Baik Pak, kita ke depan lagi Pak. Iya. Sobat Survivor. Ini gudangnya Pak? Oh kamar mandi? Tetap ada kamar mandi ya? Iya. Ada toiletnya. Nah ini yang saya pikirkan, ada kamar mandi, ada toilet, jadi terpisah gitu Pak ya? Iya. Ini ada ini pupuk Pak? Padi itu. Padi untuk bibit biasanya ya? Ya itu aku sama tanam itu dari tinggal ini. Oh sisa bibit ya? Iya sisa bibit ini. Kalau misalnya Bapak ambil gabah gitu, terus untuk gilingnya Bapak giling di mana biasanya? Di SP8. Wah, harus ke SP8, Ya, naik perahu? Pakai motor kalau. Oh Tapi gitu. kalau ini aku mau giling tapi tidak ada orang antar. Oh gitu, baik. Iya. Untuk konsumsi gitu Pak ya? Ya. Karena Baiklah. aku boleh masak tapi apa boleh buat. Baiklah kalau begitu.
Oke, baik Sobat Survivor, mungkin saya ada obrolan private dengan bapaknya sebentar untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Jadi beginilah warga transmigrasi yang berjuang di antara warga-warga yang lain sudah pulang, tapi kita mencontoh semangat dan kerja keras dari Bapak Petrus ya. Ini adalah kali kedua saya meliput di lahan miliknya. Pertama kemarin kondisi yang sama, juga masih banyak lahan-lahan yang bongkor seperti ini dan juga semakin parah kalau saya lihat. Makin tinggi rumput-rumputnya Pak ya. Ya. Semoga ada kebijakan dari pemerintah untuk solusi dari lahan-lahan yang ditinggalkan semacam ini. Terima kasih sudah menyimak video kami. Tetap semangat, tetap survive Asian Survivor.